Kebohongan AF dibongkar pemilik warung dekat TKP, saksi kunci ketar-ketir. Satu persatu kebohongan AF yang disebut sebagai saksi kunci kasus Vina Cirebon terungkap. Baru-baru ini, pemilik warung Madura di depan Men 2 Cirebon, dekat TKP pembunuhan kasus Vina buka suara soal kesaksian AF. Sebelumnya, diakui sang pemilik warung, ia sempat dipanggil oleh Polda Jabar setelah muncul di konten Deddy Mulyadi. Kala itu, sang pemilik warung mengaku dipertemukan dengan AF yang mengaku membeli rokok di warungnya pada malam kejadian Vina dan Eki tewas. Pada kesaksiannya 8 tahun lalu, AF dan Dede mengaku sedang membeli rokok di warung itu. Saat sedang membeli rokok itu, AF mengaku melihat Vina dan Eki sedang dikejar oleh para terpidana. Bahkan AF mengaku melihat motor Vina dan Eki dilempari batu oleh sejumlah pemuda itu. AF lalu langsung pulang ke tempat pencucian mobil bersama Dede karena takut. Dipertemukan dengan AF oleh penyidik dari Polda Jabar, pemilik warung pun mengaku kenal dengan keduanya. "Pak, katanya AF sering beli rokok ke Bapak. Bapak kenal sama AF," kata pemilik warung mencontohkan ucapan polisi, dikutip dari YouTube Deddy Mulyadi, Sabtu, tanggal 6 Juli tahun 2024. Setelah itu, polisi tersebut memanggil AF yang saat itu memakai masker seperti saat muncul di TV dan YouTube. Kemudian AF pun membuka maskernya di depan sang pemilik warung. "Kalau orang ini saya kenal Pak wajahnya, kalau namanya tidak tahu, rumahnya gak tahu, jelas dia." Setelah itu menurut pemilik warung, AF diminta untuk pergi lagi meninggalkan pemilik warung. Kemudian pemilik warung pun ditanya soal adanya kejadian yang diceritakan oleh AF pada tanggal 27 Agustus tahun 2016 lalu. Katanya, "Waktu kejadian Bapak ada tawuran pukul-pukulan. Gak ada saya bilang," tuturnya. Kepada penyidik, pemilik warung mengaku mendapat kabar dari warga yang mampir ke warungnya sekitar pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Pembeli itu memberi kabar pada pemilik warung bahwa ada kecelakaan di flyover Talun. Lalu keesokan harinya, ia mendapat kabar kalau kejadian semalam bukan kecelakaan melainkan pembunuhan dan pemerkosaan. "Pagi dengar lagi dari orang beli, perkosaan sama tawuran, tak mungkin kata saya. Lewatnya mungkin bukan depan warung saya," katanya. Kemudian ia pun mendengar kabar kalau pembunuhan dan pemerkosaan itu dilakukan di lahan kosong seberang SMP 11 Cirebon. "Kalau di SMP 11 terus mayatnya di flyover Talun berarti lewatnya depan warung saya gak lihat," bebernya. Menurut dia, jika malam itu AF melihat Vina dan Eki dilempari batu di depan warungnya, maka ia pasti akan tahu juga. "AF gak ngomong apa-apa pas beli rokok. Gak ada ribut-ribut, gak ada pelemparan," tegas pemilik warung. Ia pun mengatakan kalau kesaksian AF itu merupakan pernyataan palsu. "Bohong itu mah, bohong. Soalnya gak ada tawuran, gak ada king, dari warung saya kelihatan Pak," kata dia. Menurut dia, bahkan polisi yang memanggilnya juga tidak percaya dengan keterangan AF. "Polisinya aja gak percaya sama AF, katanya masa bisa lihat jarak 40 meter, tandasnya." Kecurigaan ex-Kabareskrim soal pembunuh Vina Cirebon, kok bisa tahu persis? Ex-Kabareskrim Polri Komjen Pol Purn Susno Duaji menaruh kecurigaan terhadap satu di antara saksi dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, yang terjadi 8 tahun silam. Menurut Purnawirawan Jenderal Bintang 3 tersebut, sosok yang dimaksudnya menjadi perlu untuk diperdalam lantaran dia seolah mengetahui detail insiden pembunuhan terhadap Vina Cirebon. Diketahui, Peggy Setiawan ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki yang terjadi pada 8 tahun silam. Disebut sebagai buronan selama 8 tahun, akhirnya Peggy ditangkap jajaran kepolisian pada Selasa, tanggal 21 Mei tahun 2024, pukul 18.28 waktu Indonesia Barat. Jajaran Polda Jabar menangkap Peggy di Bandung tanpa perlawanan. Saat ini, Peggy Setiawan sedang menjalani sidang pra-peradilan sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan kekasihnya, Eki, pada 2016 silam. Putusannya akan digelar pada Senin, tanggal 8 Juli tahun 2024. Namun demikian muncul banyak kecurigaan Peggy Setiawan bukanlah pembunuh sebenarnya Vina dan kekasihnya. Kuasa hukum Peggy Setiawan, Insang Nasruddin, bersikukuh menyebut kliennya bukanlah Peggy alias Perong yang merupakan buronan kasus Vina Cirebon. Bantahan itu disampaikan dalam sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri, PN, Bandung, Senin, tanggal 1 Juli tahun 2024, lalu.
Kubu Pegi tetap berpegang pada keyakinan bahwa Polda Jabar terlalu terburu-buru dalam menetapkan status tersangka kliennya. Curiga sosok ini pembunuh Vina mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol, Purn. Susno Duaji justru menaruh curiga terhadap AF, saksi kasus Vina Cirebon. Susno curiga AF adalah pelaku sebenarnya pembunuh Vina Cirebon. Bukan menuduh, tapi Susno mengaku memiliki alasan kuat atas argumennya itu. Kalau saya jadi penyidik, saya perdalam AF. Kenapa adanya 11 nama berasal dari BAP Rudiana, ayah Eki. Rudiana tidak ada di TKP, kata Susno dikutip dari tayangan akun YouTube Official iNews, Jumat, tanggal 5 Juli tahun 2024. Susno meyakini nama-nama terpidana ini didapat Ibtu Rudiana berdasarkan keterangan dari AF. Apalagi AF pernah menyebut aksi pelemparan batu terhadap Vina dan kekasihnya, Eki pada tahun 2016 silam. Tak hanya AF, Susno turut menyeret nama Dede dan Mel-Mel untuk ikut diperiksa. Ini yang harus diperiksa, imbuhnya. Sebagai informasi, Saka Tatal, eks-terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon juga pernah melaporkan Dede dan berencana melaporkan Mel-Mel ke Polres Cirebon Kota. Saka Tatal merasa keberatan karena keterangan Dede membuat dirinya mendapatkan vonis 8 tahun penjara. Karena ada di BAP Rudiana, AF tahu dari mana tahu 11 ini, ngasih tahu Rudiana. Saya tidak menuduh ya, kata Susno Duaji. Jangan-jangan ini pelakunya. Jangan-jangan si AF pelakunya kok dia bisa tahu persis. Saya curiga besar mudah-mudahan gak lari, bisa jadi AF pelakunya, sambung Susno. Keberadaan satu saksi kasus Vina Cirebon terlacak, AF dan Pegi Cianjur berkaitan. Satu saksi dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, yang sempat muncul beberapa waktu lalu, kini seolah menghilang tak menampakkan diri. Sosok saksi tersebut yakni AF. Ia sempat muncul ke publik dan mengungkap kesaksiannya saat insiden pembunuhan Vina Cirebon, 8 tahun silam. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. AF, saksi kasus pembunuhan Vina Cirebon, menghilang tanpa jejak. Usai memberi keterangan terkait peristiwa tewasnya Vina dan Eki, kini keberadaan AF tidak diketahui. Namun belakangan lokasi keberadaan AF bocor dan dapat terlacak. Ya, lokasi tempat AF terlacak seorang wanita bernama Widya yang aktif memperhatikan kasus Vina Cirebon. Melalui media sosial, Widya terang-terangan menyebut lokasi keberadaan AF. Widya pun berasumsi jika AF dan Pegi Setiawan Cianjur masih saling terhubung. AF Rudiansyah, AF kemana kamu sekarang, kok tidak berani nongol lagi? Ucap Widya dilihat tribunnews.bogor.com dari YouTube Indonesia 100. Kamis, tanggal 4 Juli tahun 2024. Ini ada kombinasi antara AF dengan Pegi Setiawan gak? Tanyanya. Kalau Pegi Setiawan itu kelahirannya Cibungur. Sekolahnya juga tamatan di wilayah sana. Masih pada mau ngelak, sambungnya. Kendati demikian, pernyataan Widya belum dipastikan kebenarannya. Sementara itu, berbelitnya kasus Vina Cirebon disorot langsung mantan penyidik LPSK Edwin Partogi. Menurut Edwin Partogi, salah satu penyebab kasus Vina menjadi rumit adalah karena adanya kekeliruan dalam proses penanganan awal. Dalam sebuah siniar, Edwin Partogi menilai kekeliruan penanganan kasus kematian Vina bermula saat Ibtu Rudiana yang merupakan ayah Eki membuat tim kecil. Sebagaimana diketahui banyak pihak, dugaan awal penyebab kematian pasangan Vina dan Eki akibat kecelakaan tunggal. Berbekal kecurigaan, Ibtu Rudiana bersama 2 anggota polisi lainnya memutuskan untuk membuat tim kecil guna melakukan penyelidikan. Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari AF serta Dede, Ibtu Rudiana kemudian berhasil mengamankan sejumlah tersangka. Usai dilakukan interogasi di ruang satuan narkoba, para tersangka yang diamankan oleh Rudiana akhirnya mengakui perbuatannya. Berbekal pengakuan yang diperoleh dari para tersangka, Ibtu Rudiana meneruskannya dengan membuat laporan. Setelah mengaku, Pak Rudiana baru ke Reskrim untuk membuat laporan polisi. Menurut saya ini tidak lazim, ungkap Edwin Partogi dikutip dari kanal YouTube Uya Kuya TV. Selasa, tanggal 2 Juli tahun 2024. Pegi Cianjur ternyata lahir di Komplek Istana, ibunya dibantu dukun beranak.
Pegi Setiawan Cianjur ternyata lahir di Komplek Istana. Pegi Setiawan Cianjur bahkan lahir di Bantu Dukun Beranak. Nama Pegi Setiawan Cianjur hingga kini masih menjadi sorotan dalam kasus Vina Cirebon. Praktisi hukum Herwanto bahkan mendesak Polda Jabar turut memeriksa Pegi Setiawan Cianjur. Tes DNA, kata Herwanto. Herwanto merujuk pada tudingan bahwa Pegi Setiawan Cianjur adalah anak mantan Bupati Cirebon yang dititipkan pada sopirnya, Cecep Dahlan Setiawan. Buktikan dong, kata Herwanto. Meski belum melakukan tes DNA, namun kini hadir ibu kandung Pegi Setiawan Cianjur. Ibu kandung Pegi Setiawan Cianjur ternyata bukan Wahyu Ciptaningsih seperti yang dituduhkan. Ibu Pegi Cianjur bernama Elisna, wanita kelahiran tahun 1980. Elisna mengaku menikah dengan Cecep Dahlan Setiawan tahun 1995 saat usianya masih 15 tahun. Dulu mau disuratin, tapi gak ketebus karena sudah ninggal yang nikahinnya, kata Elisna ke Deddy Mulyadi. Cecep dan Elisna menikah dengan Amil, bukan penghulu. Katanya mereka diberi tanda bukti pernikahan berupa secari kertas. 2 tahun menikah, Elisna hamil Pegi Setiawan Cianjur. 2 tahun kosong, 1997 punya anak, jelasnya. Dia bercerita melakukan persalinan di Komplek Istana Cipanas dengan dibantu dukun beranak. Lahir di dukun beranak, Paraji, Mak Upit tapi sudah meninggal, di Komplek Istana. Komplek maksudnya, Sindang Sari dekat Istana Cipanas, jelas Elisna. Setelah melahirkan, Cecep Dahlan Setiawan memberi nama pada anaknya. Cecep pun mengurai arti nama Pegi Setiawan Cianjur. Ada ilhamnya, Setiawannya dari saya, katanya. Hasil pernikahan Elisna dan Cecep memiliki 2 orang anak. Saat bercerai, Pegi Setiawan Cianjur berusia sekitar 6 tahun dan adiknya 3 tahun. Mungkin jodohnya sampai situ, kata Elisna. Sebelumnya Cecep Dahlan Setiawan juga mengaku siap melakukan tes DNA untuk membuktikan bahwa Pegi Setiawan Cianjur adalah anak kandungnya. Ia siap, kata Cecep Dahlan Setiawan. Sementara Kabid Hukum Polda Jabar Kombes Nur Hadi Handayani menerangkan Pegi Setiawan yang menjadi pelaku kasus Vina adalah yang kini menjadi tersangka, bukan Pegi Setiawan Cianjur. Mohon maaf ya, itu kemarin ada Pegi di mana tuh, Cianjur, takutnya nanti ada Pegi mana lagi tuh. Kasihan kan mereka meraka orang-orang yang ada namanya Pegi, kata Kombes Nur Hadi Handayani. Pegi Cianjur bantah terlibat kasus Vina. Sosok ibunya ada di foto ex-Bupati Cirebon. Pegi Cianjur bantah terlibat sosok ibunya ada di foto ex-Bupati Cirebon. Sementara itu, Elisna mengaku menikah dengan Cecep Dahlan Setiawan tahun 1995 saat usianya masih 15 tahun. Dulu mau disuratin, tapi gak ketebus karena sudah ninggal yang nikahinnya, kata Elisna ke Deddy Mulyadi. Cecep dan Elisna menikah dengan Amil, bukan penghulu. Katanya mereka diberi tanda bukti pernikahan berupa secari kertas. 2 tahun menikah, Elisna hamil Pegi Setiawan Cianjur. 2 tahun kosong, 1997 punya anak, jelasnya. Lahir di dukun beranak, Paraji, Mak Upit tapi sudah meninggal, di Komplek Istana. Komplek maksudnya, Sindang Sari dekat Istana Cipanas, jelas Elisna. Orang dekat ex-Bupati Cirebon. Sementara itu, Widya, pemerhati kasus Vina Cirebon kembali memberi pernyataan mengejutkan. Widya, di media sosial membongkar siapa sosok Elisna. Ya, sosok Elisna disebutnya sebagai orang yang memiliki kedekatan dengan Bupati Cirebon. Elis, kalau Anda mau tahu, di foto pernikahan dalam keluarga Bupati itu ada. Dia sangat nempel sama mantu. Itulah orang yang dijadikan ibu angkat Pegi Setiawan, ungkapnya. Cecep bukan ayah kandungnya. Karena ada masalah dengan Vina, jadi Pegi buru-buru dialihkan identitasnya ke Pak Cecep, tambahnya. Dengan tegas, Widya mengklaim jika dirinya tak mudah dibohongi. Saya tidak akan bisa kalian bohongi, paparnya.